Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan. Baru bahagia pulang haji dan digadang-gadang bakal jadi juru damai konflik papa mertua dan ibu Rita Amelia. Raffi Ahmad malah dihantam isu sensitif terlibat kasus dugaan suap di Dirjen Bea Cukai. Tak mau kabar miring itu menjalar kemana-mana, Raffi yang biasa santai langsung kasak-kusuk menggandeng pengacara kondang. Dan kemarin siang, lantang menentang semua tudingan terlibat kasus Blu-ray Kargo. Saya selalu santai-santai aja, saya selalu santai aja karena tidak pernah terjadi. Dulu saya tidak atau belum diberikan amanah sebagai utusan presiden. Saat sekarang karena ada amanah ini, rasa-rasanya kalau sesuatu bola yang liar ini dan kepada diri saya ataupun kepada instansi yang saya diberikan amanah ini jadi bola liar, rasa-rasanya saya perlu untuk meluruskan. Sikap cepat Raffi Ahmad menanggapi kabar miring terlibat korupsi di Dirjen Bea Cukai rupanya bukan semata-mata meredam kabar liar yang bisa menggoyang posisinya sebagai utusan presiden. Tapi kabarnya, sejak mencuat hebatnya namanya disebut-sebut di persidangan, seisi rumah Andara ikut gundah gulana. Si kecil Lili seperti mendapatkan firasat buruk, mendadak rewel. Bahkan Nagita sebagai seorang istri dihantui rasa gelisah, tak bisa tidur tenang. Jam berapa tuh? Jam 3 tuh. Jam 3 kurang. Aku tuh gak bisa tidur. Ngantuk tapi gak bisa tidur. Saya ketawa-ketawa dalam arti kata, ya Allah, kadang pin ATM saya aja nggak tahu itu istri saya. Jadi nggak mungkin saya melakukan itu. Istri saya menanggapinya ya udah kamu tenang aja. Iya kalau marah-marah, cuman kan memang kalau namanya kita sebagai public figure nggak bisa semuanya, kalau marah kan nggak mungkin kita share. Yeah. Kita kesel kita nggak mungkin di-share. Jadi menurut aku ya pada tempatnya aja sih. Ya, istri mana yang tak gelisah suaminya yang sedang berada di puncak karir tiba-tiba diusik terlibat kasus korupsi. Namun meski Gigi pandai menyembunyikan rasa gelisah di depan suami, Gigi sejak lama punya tirakat mujarab. Kenapa ia dan Raffi sampai saat ini bahagia, selamat dari tudingan miring. Baca ayat kursi abis sholat sedekah Jumat, berdoa sehabis sholat asar sebelum maghrib hari Jumat. Karena tuh ngebayangin kayak banyak banget Allah tuh kayak kasih jawaban dari doa-doa aku. Karena aku percaya berdoa di hari Jumat setelah sholat asar itu tuh salah satu yang Allah nggak ngabulin. Lepas dari doa dan tirakat, Gigi sumber dibalik kesuksesan karir Raffi. Yang pasti kasus Blu-ray Kargo benar-benar membuat Raffi Ahmad kebakaran jenggot. Mulai dari Gading Martin bahkan sejumlah saksi dikerahkan untuk meluruskan apa benar Raffi terlibat dan menyelundupkan 2 gawai pintar dan laptop lewat Blu-ray Kargo yang kini kasusnya menggelinding panas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Saya tidak ada nomor teleponnya mereka, tidak pernah terima kiriman apapun, namanya pun kayak dia memesan pun secara transaksional pun enggak, hanya sebatas basa-basi. Saya nggak ada komunikasi sama mereka, cuma saya bingung, kok dibilang saya ada komunikasi sama mereka. Intinya dia tidak pernah pesan, ini hanya basa-basi selebriti ketemu fansnya. Itulah hebatnya kalau selebriti. Jika ingin tenangkan hati, pergilah ke Tanah Suci. Namun ungkapan itu benar-benar kontras dengan apa yang dirasakan sederet selebriti. Entah karena tergiur umroh gratis atau kecipratan cuan menggiurkan dari travel umroh Hanania, para seleb malah terjerembab di pusaran kasus penipuan berkedok ibadah umroh Hanania Travel milik Ahmad Syah Farhan dan Fitriatun Nisa Bahri.
Salah satu seleb yang terlibat adalah Paula Verhoeven. Kemarin mantan istri Baim Wong itu harus menjalani pemeriksaan dan dibombardir 30 pertanyaan oleh penyidik yang mendalami seberapa jauh keterlibatannya di pusaran kasus penipuan berkedok travel umroh Hanania. Saya datang atas panggilan dari pihak kepolisian. Sebagai warga negara yang patuh, saya datang untuk sini. Apakah ini berhubungan dengan Hanania Group? Iya, berhubungan. Paula mungkin tak pernah menyangka perjalanan umrohnya pada bulan September 2024 lalu bakal berujung di kantor polisi. Meski Paula kemarin dipanggil hanya sebatas saksi, tidak menutup kemungkinan Paula menyusul jadi tersangka. Jika terbukti menerima aliran dana dari hasil penipuan Hanania Travel. Sebenarnya saya pribadi tidak ada hubungannya langsung dengan Hanania. Jadi keberangkatan saya umroh waktu itu 2024 bulan September itu saya diajak oleh program. Jadi sebagai narasumber, sebagai talent di sana, kami cuman diminta untuk sebagai talent dan juga narasumber ya. Bayang-bayang penjara untuk Paula mungkin masih butuh pembuktian. Namun satu hal yang pasti, cerita umroh sendiri Paula tahun 2024 benar-benar menjadi cikal bakal karamnya rumah tangga Paula bersama Baim Wong. Saat itu Baim sebagai suami sama sekali tak tahu kalau Paula menjalankan ibadah umroh lantaran Paula tak minta izin. Saya nggak tahu itu, dia nggak ini. Sore ini 12 Juni 2026, akhirnya pernikahan pasangan punggawa sepak bola timnas Justin Hubner dengan Jennifer Koppen digelar di Sanur, Pulau Dewata, Bali. Dan sehari sebelumnya, baik Justin dan Jennifer sudah menjalani prosesi siraman menggunakan adat Jawa yang berlangsung sakral dan haru. Momen Justin mengenakan busana Jawa menjadi sorotan. Selain begitu khidmat mengikuti rangkaian adat, tetapi juga kehadiran kedua orang tuanya, lengkap dengan keluarga besarnya yang berasal dari Belanda. Justinnya maksudnya nggak selalu bisa dapat izin karena dia full banget kan, selalu main. Jadi memang di bulan Juni ini dia yang baru ada liburnya, jadi memang kita milihnya di bulan Juni supaya semua teman-temannya juga bisa datang. Yang tak kalah mencuri perhatian adalah keterlibatan putri cantik Jennifer Koppen, Kamari Wasing. Bocah berusia 3 tahun ini begitu menggemaskan, seolah ia juga menjadi pengantin cilik. Kamari tampil dengan busana Jawa Kraton, kontras dengan wajahnya yang blasteran bule itu. Dia sangat menyayangi Kamari, walaupun Kamari ini bukan darah daging dia sendiri gitu. Jadi ngelihat itu tuh benar-benar bukan gimana dia nge-treat akunya, tapi lebih ke gimana dia nge-treat anak aku sih. Sahabat sekaligus groomsmen and bridesmaid turut hadir dalam acara siraman dan pengajian Justin dan Jennifer. Di antaranya ada Mes Hilgers dan Ivar Jenner yang merupakan rekan Justin di timnas Indonesia. Ada serba deg-degannya memulai rumah tangga lagi. Insya Allah semoga yang kali ini dilancarkan, dipanjangkan umurnya. Semoga ya Kamari bisa merasakan figur bapak sampai dia punya anak dan tua nanti. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.